Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Saputra. Di sini saya akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Apa sih itu pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan adalah dimasukkannya zat, energi, atau komponen lainnya ke dalam lingkungan, atau tataan dalam lingkungan yang telah hilang akibat kegiatan manusia ataupun proses alam. Pencemaran lingkungan dibagi menjadi jenis pencemaran, penyebab dari pencemaran, dampak dari pencemaran, dan cara mengatasinya. Jenis-jenis pencemaran lingkungan ialah 1. Pencemaran air, 2. Pencemaran udara, 3. Pencemaran suara, 4. Pencemaran tanah. Penyebab dari pencemaran lingkungan yaitu 1. Limbah industri, 2. Bencana alam, 3. Asap kendaraan bermotor, 4. Penggunaan pestisida yang berlebihan. Selanjutnya, dampak dari pencemaran lingkungan ialah 1. Penipisan lapisan ozon, 2. Bencana alam, 3. Kesehatan manusia, 4. Pemanasan global. Cara mengatasi pencemaran lingkungan ialah 1. Penanggulangan limbah industri, 2. Penghijauan dan penanaman pohon, 3. Buang sampah pada tempatnya, 4. Pengurangan pemakaian CFC. Selanjutnya kita masuk ke pencemaran air. Pencemaran air dibagi menjadi 2 pencemaran. Pencemaran melalui proses alam dan kegiatan manusia. Pencemaran air melalui proses alam yaitu yang dilakukan oleh alam seperti banjir. Pencemaran air yang dilakukan oleh kegiatan manusia seperti limbah industri, limbah rumah tangga, pertambangan, tumpahan minyak di laut, dan sebagainya. Dampak dari pencemaran air yaitu 1. Kurangnya oksigen dalam jumlah banyak yang diakibatkan oleh sampah. 2. Mengakibatkan banjir. 3. Ketersediaan air bersih yang semakin berkurang. 4. Merusak ekosistem. 5. Gangguan dalam rantai makanan. Cara mengatasi pencemaran air yaitu 1. Tidak menggunakan bom peledak untuk menangkap ikan. 2. Buanglah sampah pada tempatnya. 3. Pengelolaan limbah industri. 4. Menggunakan pestisida yang tidak berlebihan. Selanjutnya masuk ke pencemaran udara. Pencemaran udara penyebabnya terbagi menjadi 2. Yang pertama melalui alam dan kegiatan. Yang kedua melalui kegiatan manusia. Pencemaran udara melalui alam seperti letusan gunung berapi dan kebakaran hutan. Pencemaran udara yang dari kegiatan manusia misalnya asap rokok, asap kendaraan bermotor, asap pabrik, asap pembakaran sampah, dan sebagainya. Dampak dari pencemaran udara yaitu 1. Penipisan lapisan ozon. Yang kedua, kesehatan manusia. Yang ketiga, hujan asam. Yang keempat, pemanasan global. Yang kelima, efek rumah kaca. Cara mengatasi pencemaran udara yaitu 1. Pengelolaan limbah. Kedua, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Yang ketiga, mendaur ulang sampah. Yang keempat, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Pencemaran suara. Pencemaran suara dibagi menjadi 2 pencemaran. Yang pertama melalui alam dan kedua melalui kegiatan manusia. Pencemaran suara melalui alam misalnya letusan gunung berapi dan suara petir. Penyebab dari pencemaran suara oleh kegiatan manusia yang pertama, suara yang berasal dari pesawat. 2. Suara yang berasal dari alat transportasi darat. 3. Suara dengung dari toa atau speaker yang dalam keadaan tidak bagus. Selanjutnya, dampak dari pencemaran suara. 1.
kurangnya konsentrasi. 2. Kesalahan dalam pemahaman. 3. Sulitnya untuk berkomunikasi. 4. Gangguan tidur. Cara mengatasi pencemaran suara. 1. Menggunakan peredam suara. 2. Melalui media massa. Maksudnya melalui media massa yaitu menyiarkan tentang lingkungan kepada masyarakat agar peka dan berhati-hati dan selalu menjaga lingkungan agar tidak tercemar. Selanjutnya kita masuk ke pencemaran tanah. Penyebab dari pencemaran tanah yaitu 1. Bocornya limbah. 2. Kebocoran bahan kimia industri. 3. Penggunaan pestisida yang berlebihan. 4. Air yang tercemar masuk ke permukaan tanah. 5. Air limbah pada sampah. Selanjutnya, dampak dari pencemaran tanah ialah kurangnya kesuburan pada tanah, matinya makhluk hidup di dalam tanah, hilangnya nilai estetika pada alam. Selanjutnya, cara mengatasi pencemaran tanah yaitu 1. Melakukan penghijauan atau reboisasi. 2. Tidak membuang sampah sembarangan. 3. Tidak menggunakan pestisida secara berlebihan. Cukup sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.